Jar, Ya Pak. ente peduli nggak Jar dengan berita-berita di TV itu ya tentang pembunuhan, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, suami bunuh istri, ya kan? Macam-macam, dan pembunuhan itu sadis ya. Iya. Ada yang dicor, ada yang diapain gitu ya. Yang dipukul dari belakang, ada yang dicekek. Cekek, ya. Terus juga tawuran remaja gitu kan. Apa yang ente baca dengan situasi itu seperti apa Jar? Kalau analisa saya sih ya Anabel, Annabelle itu apa? analisa gembel. Ente suka merendah gitu. Ya, masyarakat sekarang itu bisa terjadi kayak sekarang adalah sebenarnya histeria, Pak. Histeria. Histeria itu maksudnya? Iya, kayak orang tuh naik apa namanya? Naik wahana di Dufan tuh. Kan ada dia tuh nyantai, terus naik ke atas, turun lagi. Orang kan sekarang banyak penurunan tuh. Jadi Saat turun tuh histeria, wah gitu kan. jadi maksud ente itu ketika terjadi begitu baru kita kaget gitu. Iya, ada kekagetan, adrenalin memuncak. Saya itu heran Jar, masyarakat kita itu seperti masyarakat mati rasa. Kenapa bisa mati rasa? Mati rasa contoh ya. Ini kan orang-orang tuh ya, kan tetangganya itu kan jualan. Iya. Oh, tetangganya kan jualan warung, ada garam di situ, ada kecap di situ, ada apa saja di situ. Tapi dia belanjanya di mall dah, di toko apa sih namanya? Toko-toko swalayan. Toko-toko swalayan gitu kan. Nanti dia pulang dengan tidak merasa bersalah lewat warung itu seperti gak ada merasa bersalah ya. Bagaimana perasaan tetangganya itu ya. Dan itu masih kejadian ya, sampai sekarang. Ya itu banyak lah orang. Apalagi sekarang belanja online juga kan termasuk. Belanja di online termasuk ya. Tapi ini kalau online sih gak ada masalah ya. Belanja seperti COD itu kan. Kalau yang nenteng-nenteng Ini itu. kan belanja harian ya, di seperti kecap kan mestinya kan ada tenggang rasa ya. Dia belanja di tetangganya gitu kan. Tapi dia belanja di itu yang seperti mati rasa gitu ya. Seperti ada masyarakat kita ini seperti nggak berkualitas kayaknya. Dan apa yang menyebabkan itu kan itu yang harusnya dipikirkan tuh. Ya karena masyarakat yang tidak berkualitas, karena itu di dalam konvensi PBB yang saya lupa itu ya. Masyarakat modern itu ditunjang oleh 3 pilar. Apa aja tuh Pak? Yaitu capital state. Capital state itu modal negara. Modal negara ya. Modal negara itu apa modal negara? Ya, modal negara itu pemerintahan. Oh, kirain modal duit, bukan. Belum. Modal negara itu pemerintahan. Jadi dari mulai presiden ya kan, ada bupati. Pokoknya lembaga-lembaga ya, lembaga eksekutif. Itu modal negara itu kan, dia resmi. Yang kedua modal finance atau finance capital. Jadi modal keuangan. Itu dunia bisnis ya. Ya kan, baik dia bisnis konglomerasi maupun UKM. Itu juga termasuk dalam. Ya termasuk itu. Dia kalau dia kehidupan itu berjalan, maka dia namanya normal. Suatu negara itu normal. Tapi 2 modal itu nggak cukup kan. Harus ada sosial kapital. Sosial kapital tuh apa aja? Modal sosial. Modal sosial ini adalah organisasi non pemerintah. Jadi dia menangani hal-hal yang luput dari pantauan pemerintah. Salah satu contoh saja, perguruan Muhammadiyah, atau juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh lembaga-lembaga Kristen misalnya.
Oh iya. atau yang oleh Hindu gitu kan, atau oleh Buddha, maksud saya, nggak ada Hindu ya. Oleh Buddha ya banyak ya. Ya, pendidikan itu. Jadi dia mengisi kekosongan. Bayangkan dulu kalau misalnya setelah kemerdekaan tidak ada perguruan Muhammadiyah, Iya, kosong benar. pendidikan itu. Itulah yang kita sebut dengan modal sosial. Nah, modal sosial ini yang lemah ya. Di kita. Ya, kalau masyarakat itu ya seperti masyarakat tadi saya bilang mati rasa, ya itu udah umum lah terjadi. Ya. Tapi ada satu modal sosial, ada sebuah organisasi, baik yayasan atau lembaga sosial yang menggerakkan agar tidak terjadi mati rasa itu tidak ada. Tidak ada sama sekali atau jarang masih? Ya boleh dibilang minim lah. Minim aja ya. Ada bidang pendidikan. Ada ya kan? Tapi bidang-bidang seperti itu, bidang-bidang yang peduli pada orang-orang. Ini sekarang ya, banyak orang-orang yang terlantar akibat penyakitnya. Ente rasakan nggak? Iya sih. Oh ya kan ada orang stroke itu yang tidak diurus oleh keluarganya. Ada banyak kasusnya. Terlantar, dia nggak ada yang ngurus, ya kan? Tapi siapa yang peduli? Pemerintah sangat SOP oriented, ya kan? Jadi terlalu berbelit-belit birokratik. Ada berarti. Padahal orang itu membutuhkan ya. Nah ini tidak ada lembaga yang memiliki jiwa modal sosial. Kayak lembaga-lembaga semacam NGO kalau di luar negeri itu. Itulah yang disebut civil society. Oh. Jadi civil society itu apa, Jar? Apa tuh, Pak? Civil society itu adalah masyarakat berkualitas. Masyarakat berkualitas sipil. Sipil. Jadi sipil itu bukan diambil dari kata civilian. Kalau civilian kan orang sipil. Iya, civilian orang. Ini diambil dari kata civilization. Civilization itu peradaban. Peradaban. Jadi civil society adalah masyarakat berperadaban. Itu. Jadi gunanya modal sosial atau modal sosial itu adalah organization government, organisasi pemerintah, dan dia berfungsi sebagai civil society, yaitu penegak masyarakat berperadaban, penegak masyarakat berkualitas. Contoh daripada itu adalah seperti ini, Jar. Jadi masyarakat umum, masyarakat ya, itu diumpamakan seperti daging, tau gak daging? Daging ngumbruk tergeletakkan begitu saja di lantai, tidak berdaya. Nah, yang menegakkannya itu adalah tulang. Seperti ente ini nggak ada tulang. Iya, pasti lembek. Tulang. Nah, tulang itulah yang kita sebut civil society. Oke. Civil society. Jadi dia yang menegakkan. Berarti kekurangan dari masyarakat kita sekarang ini tidak berjalan dengan konkret aja mungkin ya. Banyak. Iya, ada organisasi sosial. Ada, yang saya tahu ada. Organisasi sosial. Tapi kan kebanyakan bukan modal sosial. Bahkan kemungkinan bukan modal sosial, tapi beban sosial. Jadi beban. Beban sosial, dia cuma bikin organisasi, tetapi bukannya menjadi modal sosial yang mengurusi hal-hal yang sulit dijangkau oleh pemerintah, tetapi dia hanya minta proposal misalnya kan. Proposal dia minta didapatkan, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Apalagi yang lebih spesifik lagi, misalnya orang terlantar, orang miskin, dan sebagainya gitu. Mungkin ini kali Pak, yang jadi permasalahan adalah hal itu belum membumi dan membudaya di kalangan masyarakat tuh. Jadi budaya untuk menegakkan atau membuat sebuah community di dalam tingkat-tingkat dasar masyarakat itu belum sampai ke sana pemikirannya. Padahal kan kita punya tuh sistem sosial yang memang sudah dibangun dari masa kemerdekaan kan. Semacam RT, RW yang seharusnya itu kan jadi modal sosial awal, tapi ya, itu tidak modal digerakkan secara. Kalau RT, RW itu kan sudah modal sosial. Iya. Dan itu pun itu produk saya betul. Jepang. Produk Jepang ya. Jepang. Bukan produk orang Indonesia kan? Nah, iya, kita mengadopsi dulu. Kita mengadopsi aja kan. Nah, sekarang sudah saatnya menurut saya kita mulai berpikir tentang sebuah gerakan sosial
bukan gerakan politik, gerakan sosial untuk menguatkan kualitas masyarakat. Iya. Itu tau nggak? Money politik. Itu kan masyarakat tidak berkualitas. Iya. Harus ada civil society yang peduli terhadap itu dan kemudian mulai melakukan pendidikan politik, ya kan? Ngeri juga bahasanya, pendidikan politik. Iya. Dikpol. Jadi pendidikan politik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga modal sosial itu, yaitu civil society. Itu tuh nggak di Inggris. Di Inggris kita kenal dengan apa? Ada tuh LSM lingkungan itu, Greenpeace, ya kan? Itu dia tuh sangat berani, Berani ya. Dia tuh naik kapal laut gitu ya. Ada rainbow ship di Buritan itu ya. Karena untuk mencegah agar limbah jangan dibuang ke laut. Iya, limbah kapal-kapal tongkang yang bawa minyak itu. Itu kepedulian. Jadi ada satu gerakan, saya lihat gerakan civil society yang kurang. Jadi mungkin gerakan masyarakat berkualitas yang kurang. Kalau di daerah-daerah saya lihat ada Pak, sudah mulai. Misalnya sekarang banyak gerakan-gerakan sosial dan budaya itu yang ada di daerah 3T. Terpencil, terluar. Ada itu di Bandung apa di mana tuh? Iya. Ada garda buku, membaca buku. Iya itu. Jadi mereka tuh peduli terhadap anak-anak yang tidak punya bacaan di kampung. Dia bikin perpustakaan. Iya, banyak. Jadi itu kan orang-orang yang sangat peduli. Mereka tuh modal sosial gitu loh. Nah kita nih kurang modal sosial. Jadi kurang gerakan yang berorientasi pada penguatan kualitas masyarakat. Mungkin kenapa masyarakat susah untuk diajak kayak gitu ada sebab-musababnya Pak. Kalau menurut ente apa? Bisa jadi, yang menurut saya nih, Anabel lagi. Masyarakat kenapa enggan untuk melakukan hal tersebut? Karena beban sosial yang udah diterima dia itu udah banyak. Begini Jar, saya terpaksa membantah ente hari ini. Jadi gerakan itu tidak perlu semua orang, Jar. Iya sih. Semua gerakan itu dari orang-orang yang sedikit. Kalau kata ente oligarki, yang artinya bahasa Yunaninya sedikit. Jadi dibutuhkan orang-orang yang sedikit itulah yang menggerakkan itu, ya kan? Sedikit dan peduli gitu. Sedikit dan peduli gitu. Dan ini yang kurang, karena itu maka kita mengharapkan agar terjadi perubahan ya, orang-orang yang peduli jangan ragu-ragu untuk melakukan langkah-langkah. Buatlah semacam lembaga atau yayasan. Ini kan begitu ya. Saya ini kan orang stroke ya. Orang stroke, saya aktivis stroke dan juga motivator pulih stroke. Bayangkan Jar sekarang banyak orang-orang yang terlantar akibat stroke Jar. Terkena stroke ya. Ditelantarin oleh keluarganya, ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh suaminya, dan dia terlunta-lunta. Tidak ada yang mengurus, ya kan? Mau mengurus ke dinas sosial, mungkin ente bilang tadi birokrasi. Iya, birokrasinya masih berbelit-belit. Nah, ini dibutuhkanlah sebuah lembaga. Tidak perlu banyak-banyak orang, cuma 2-3 orang, ya kan? Nanti baru kemudian terkoneksi dengan kepentingan-kepentingan lain kan, termasuk pemerintah seperti itu. Nah, ini yang kurang menurut saya, Jar. Ya kan? Seperti misalnya begini, Jar. Harus ada perubahan berpikir. Saya udah pernah bilang ya, Maulid misalnya ya. Maulid itu kan sesuatu yang sangat sakral ya, karena kita memperingati kelahiran Nabi. Ya, Nabi Muhammad ya. Tapi kan kalau soal improvisasi kegiatan kan bisa saja dilakukan kan. Tidak harus ceramah kan. Ceramah kan sekarang udah di YouTube, udah di mana? Iya, di TikTok, Instagram. Di TikTok, di Instagram, di mana-mana, di TV ya kan. Sekarang cobalah rubah orientasi berpikirnya. Misalnya kegiatan itu misalnya membersihkan lingkungan, gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial ya kan. Kemudian membina anak-anak kecil ya kan. Membina hubungan antar tetangga ya kan. Karena diajarkan semua dulu oleh Nabi. Bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bermasyarakat. Hablum minanas. Nah, itu yang tidak ada Jar.
Justru itulah maka diperlukan sebuah gerakan, Jar. Jadi kan kalau orang kan sekarang gerakan civil society kan berpikirnya gerakan politik aja, ya kan? Civil society dulu dibenturkan dengan militer, ya kan? Karena orientasinya politik. Civil society itu dianggap masyarakat sipil. Itu sebetulnya bukan keliru ya. Itu plesetan kepentingan politik. Iya, plesetan kepentingan politik. Nah. Ya, jadi masyarakat sipil dibenturkan dengan militer, ya kan? Orang sipil, padahal itu adalah masyarakat berkualitas. Jadi yang harus dibangun adalah masyarakat berkualitas. Masyarakat berkualitas yang dibutuhkan adalah modal-modal sosial, yaitu orang-orang yang memiliki idealisme terpanggil untuk baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menggerakkan agar masyarakat berkualitas. Seperti tadi contoh itu, masyarakat mati rasa, ya kan? Ada orang yang jualan tetangganya, tapi dia lebih cenderung beli di mall, ya kan? Itu akan melukai hati. Dan dia tidak rasa bersalah ketika membawa kantong-kantong belanjanya di depan warung tetangganya itu, ya kan? Itu yang menurut saya kurang. Dan tidak bisa itu dengan dakwah lisan, nggak bisa. Itu harus ada percontohan, ya kan? Dicontohkan, ya. Dicontohkan, ya kan? Contohkan perilaku, ya kan? Jangan terlalu bermewah-mewah, ya. Perilaku sederhana, ya kan? Gitu. Oke, jadi intinya adalah obrolan kita kali ini adalah bangun masyarakat berkualitas melalui gerakan civil society. Setiap orang yang memiliki idealisme berpikir tentang arah bagaimana caranya agar terbentuk civil society. Jadi bentuk yayasan, organisasi, bukannya organisasi yang menjadi beban sosial, ya kan? Berantem gitu kan, masa ada ormas berantem, ya kan? Maksudnya ormas kan membina masyarakat. Nah, ini maksudnya ormas berantem antara ormas satu dengan ormas lainnya, itu kan beban sosial namanya, kan? Gitu. Jadi di sini harus kita pikirkan, dan ini dibutuhkan pemikiran dari kalangan anak muda. Saya sebagai orang tua, ya sebetulnya sudah cuma melontarkan aja. Ini harus ditangkap oleh anak muda, gimana caranya mereka berpikir. Ya. Oke, itu aja kali ya untuk obrolan kita hari ini. Iya, tentang bagaimana membuat civil society. Jadi civil society jangan diarahkan ke politik, ya. Iya. Tapi oleh sebuah gerakan modal sosial. Tapi biasa kan banyak penyusup tuh dalam gerakan. Memang kadang-kadang larinya ke situ aja. Oke, terima kasih ya, kita cukupkan kali ini. Tunggu episode-episode berikutnya. Obrolan Anabel.